memang tidak ada waktu kosong daripada batu yang membatalkan, di mana waktu itu lapang untuk sholat, niscaya. Bagaimana hukum orang yang mengalami batuk abadi? Berkata oleh Syekhuna, apa kata Syekhuna? Jangan lupa subscribe, like, and share. Sudah itu. Walawi betulia syakhsun, seandainya dimusibahkan akan seorang, ditimpa akan seorang, ditimpa apa? Binakwi su'alin daimin. Ditimpa dengan seumpama batuk abadi. Jadinya nasi batuk abadi. Jadi kiban batu abadi ya, na pio-pio batuan. Nah. Sampai dia mati dia batu abadi. Batu abadi ini bihaisu lam yakhlu zamanun minal waqti ya sa'usalah bila soal mubutin. Ditimpa artinya dia mengalami. Nah, batuk abadi. Dengan sekira-kira tidak sunyi, tidak kosong. Oleh masa, sekira-kira tidak sunyi oleh satu masa daripada waktu. Tidak sunyi oleh satu masa daripada waktu yang lapang oleh dianya masa. Lapang oleh dianya masa akan sholat. Lapang oleh dianya masa akan sholat dengan tanpa batuk yang membatalkan. Jadi batuk itu membatalkan sholat. Kecuali batuk itu menguasai dia artinya batuk itu di luar kendali dia. Kalau batuk di luar kendali tidak apa-apa. Tapi apakah itu penjelasannya mutlak? Kalau dia itu tidak mutlak juga penjelasannya. Kalau dia itu batuknya batuk abadi. Batuk abadi ini artinya tidak ada waktu yang kosong, tidak ada masa. Tidak ada masa yang kosong yang muat untuk sholat. Nah, tanpa batuk yang membatalkan sholat. Kalaupun dia ada berhenti batuknya itu paling cuma 1 menit. 1 menit mana muat untuk sholat. Jadi setelah dia analisa, ternyata dari 24 jam itu, ataupun dari 24 jam itu ada waktu-waktu di mana ada berhenti batuknya. Nanti jam-jam 3 berhenti batuk. Jam-jam 5 berhenti batuk. Cuman berhentinya itu cuma 1 menit. 1 menit mana cukup untuk sholat? 1 menit mana cukup untuk sholat? Itu arti seorang ditimpa batu abadi. Batu abadi bagaimana? Batu abadi dengan sekira-kira tidak sunyi oleh satu masa pun daripada waktu, tidak sunyi oleh masa yang lapang oleh dianya masa, akan sholat dengan tanpa batu yang membatalkan. Jadi kalau memang tidak ada waktu kosong daripada batu yang membatalkan, di mana waktu itu lapang untuk sholat, niscaya. Bagaimana hukum orang yang mengalami batuk abadi? Berkata oleh Syekhuna, apa kata Syekhuna? Alladhi yazharul afwan. Bermula alladhi yang jelas oleh dianya alladhi. Nah, pendapat yang jelas, hukum yang jelas menyangkut orang ini itu afwan. Hukum yang jelas itu memaafkan daripadanya soal daim, daripadanya batu abadi. Jadi itu dimaafkan itu. Jadi dia sudah selama 1 minggu ini batuk abadi ini tidak harus artinya sejak dia lahir memang sudah batuk. Mana lahir, kalau bayi lahir biasanya jikon. Mana lahir batuk aja. Bukan abadi begitu. Misalnya dia sudah 1 minggu batuk-batuk, dia sudah 1 minggu. Dan yang dia lihat dari 1 minggu itu, dari beberapa hari dia batuk, kalaupun ada berhenti batunya, nak berhenti batu. Kalaupun ada berhenti batu itu paling cuma 1 menit. Paling cuma 1 menit. Jadi itu tidak lapang untuk sholat. Jadi gimana sih? Tidak usah dia tunggu ada waktu kosong daripada batu. Karena kalaupun ada kosong dari batu, itu cuma 1 menit. Jadi tidak usah tunggu. Jadi gimana sih? Begitu masuk waktu sholat semayang juga. Karena mau ditunggu pun cuma 1 menit, kan percuma. Wala qada alaihi law syufiya.
Dan tiada qada atasnya syakhsun. Tiada qada atasnya seorang seandainya syufia, seandainya disembuhkan akan dianya seorang. Disembuhkannya seandainya dia sembuh. Misalnya yang dia lihat kan begitu, tidak berhenti-berhenti batuknya. Kalaupun berhenti cuma 1 menit. Jadi akhirnya begitu masuk waktu zuhur dia langsung sholat. Masuk waktu zuhur, azan zuhur dia langsung sholat. Karena mau ditunggu pun batu tidak berhenti-berhenti. Ternyata kan zuhur sudah dia kerjakan. Ya, ternyata begitu jam-jam 3:30, nah batuknya berhenti. Kan? Dia tunggu kadang 1 menit. Rupanya bukan 1 menit. Kan? Berjalan 2 menit, berjalan 3 menit, 4 menit, 15 menit, setengah jam. Tak berhenti, tidak batuk-batuk lagi. Yang dibantu mayangan. Qada kan? Mayangan apa perlu qada kan? Tidak perlu qada artinya tidak perlu diulang. Apa perlu ulang tuh mayangan? Kenapa tidak perlu ulang? Karena itu zahirnya kepada zahir tadi. Yang zahir, yang kaki. Tapi zahir itu maaf. Yang zahir dimaafkan. Sudah itu. Coba lihat dalam. Qauluhu walam yakhlu zaman. Tunggaknya lam yakhlu zaman, tidak suci oleh masa, ilah berkata oleh Ain Shin. Fa yang khala minal waqti zamanun yasa'uha. Maka jika sunyi daripada waktu, sunyi oleh suatu masa yang lapang oleh dianya masa akan dianya sholat. Jadi ada suatu masa, di mana dia tidak batuk di masa itu, dan masa itu lapang untuk sholat. Ini saya batalat bi'urudi su'al kasir fiha. Ini saya batal oleh dianya sholat dengan sebab datangnya batuk yang banyak padanya sholat. Jadi dia batu abadi, bukan tiba-tiba batu. Kalau tiba-tiba batu itu tidak batal sholat karena itu di luar kendali ya. Jadi tiba-tiba tenggorokan dia kering batuk itu di luar kendali. Tapi kalau ini sudah abadi, ini sudah berjalan terus menerus. Kalau dia sudah berjalan terus menerus, kemudian sakit batuk dia ini ada masa yang lapang untuk sholat, sunyi dari kosong dari batuk. Tidak dia tunggu masa itu. Begitu masuk waktu zuhur dia langsung sholat. Padahal nanti dia tidak akan batuk, misalnya jam 2 dia tidak akan batuk itu selama 15 menit. Dia sholat juga di awal waktu. Tahu-tahu terjadi batuk. Kalau sedikit enggak apa-apa, tapi kalau sudah banyak yang gimana? Yang kebatuk lumayan. Wal qiyas annahu in khala min su'al awal al-waqti wa ghalaba 'ala dhanni husuluhu fi baqiyatin bi'aitsu la yakhlu minhu ma yas'u shalah wajibatil mubadaratu lil fi'li. Bermula kias penjelasan ini. Bermula kias itu sungguhnya dan si'an. Itu jika sunyi oleh dianya seorang daripada batu. Jika sunyi oleh dianya seorang daripada batu di awal waktu. Dan berat atas dugaannya seorang oleh hasilnya batuk pada sisanya waktu. Di awal waktu dia tidak akan batuk. Di sisa waktu sholat itu dia akan batuk. Berat atas dugaannya seorang terjadinya batuk, hasilnya batuk di sisanya waktu. Terjadi batuk bagaimana? Terjadi batuk dengan sekira-kira tidak akan sunyi lagi daripadanya batuk. Tidak akan sunyi daripada batuk. Tidak akan sunyi oleh masa yang lapang oleh dianya masa akan sholat. Jadi ada sunyi daripada batuk dan lapang untuk sholat itu cuma di awal waktu. Sedangkan sisanya itu
Ya, ada berhenti batuk, tapi paling cuma 1 menit. Kan? Atau bahkan cuma 30 detik. Kan? Niscaya wajib batil mubadaratul fi'li. Niscaya wajib oleh bersegera mengerjakan. Wajib dia segera mengerjakan sholat. Begitu azan, kan? Baga-baga aja tuh itu mayang aja. Ya. Jangan dia tunda. Kalau dia tunda maka tidak usah itu. Dia tunda. Sedangkan nanti batu itu tidak berhenti. Yang gimana ya, nah usur temayang tetap wajib temayangan, tetapi nanti wajibnya ada ataupun wajib qada. Kan? Dan bermula kias itu sungguhnya dan sehat itu jika berat akan atas dugaannya seorang berat oleh selamat daripadanya batu, selamat dalam waktu yang lapang oleh dianya waktu akan sholat. Ya, kapan waktu ini? Ya, waktu selamat dari batu. Di mana waktu ini lapang untuk sholat? Kapan waktu ini? Nah, waktu yang lapang sholat ini sebelum keluar waktunya sholat. Nah, jadi nanti di akhir-akhir sholat nanti, jam berapa misalnya? Jam 4 kurang 15, dia akan berhenti batu. Kalau dari awal waktu, dari jam 1, jam 2, jam 3, dia akan batu tidak berhenti-berhenti. Kalaupun berhenti, itu paling cuma 15 detik, 30 detik. Di ujung-ujung waktu, di mana ujung waktu itu muat untuk sholat, dan itu akan suci daripada batu. Kan? Jadi gimana? Wajib antizaruhu, wajib oleh menunggunya waktu. Wajib tunggu waktu itu. Jadi kalau berat dugaan dia bahwa nanti ada satu waktu walaupun itu di ujung waktu pokoknya belum keluar waktu. Di mana berhenti batunya dan lapang untuk sholat. Wajib dia tunggu waktu itu. Kan? Jadi kalau dia kerjakan sejak awal sholat bagaimana? Itu batu tidak berhenti dia kerjakan sejak awal sholat. Batu mayang. Kan? Itu. Kau. Tadi menyentuh batu karena cik batu yang mana piuh-piuh kan alah kakenong terima batu kiban ke temayang jadinya begitu kita sakit batu sekali 2 kali kita minum obat itu batu itu akan terus terjadi kan paling sehari 2 hari minum obat baru dia sembuh kan jadi gimana selama 1 hari ini temayang jangan aku preman udah prehman, tunggu takbir, Allahu Akbar, alah kabat itu maya prehle, prehman, ndak kabat pulang dengan, kan? Jadi kalau sudah sakit batu, kalau sudah batu, nah baru sehari minum obat, nah ndak usah tunggu itu, nah karena pasti itu batuknya akan berlanjut itu, nah temayang juga, untuk batu dalam temayang, apa pun, karena batuknya itu akan berlanjut, biasanya lama batu itu, nah. Kalau dia rutin minum obat 2 hari paling itu. 2 hari baru sembuh dia. Kan? Begitu. Jadi lihat di dalam qaulu wala qada dan tiada qada. Ini tiada qada apa maksudnya ini? Kalau qada itu kan ketika sudah keluar waktu kan? Dimaafkan dan tiada qada. Itu kalau seandainya sembuh dalam waktu, kan? Ya ada berarti. Yang tidak ada kan qada. Kalau sembuh dalam waktu berarti wajibnya ada. Enggaknya wala qada, tiada qada. Bermula redaksi nihayah, wala i'adata alaih. Bukan tiada qada dan tiada i'adah. Adanya seorang. Tidak perlu yang ada. Kan? Kalau misalnya dia batuk terus-menerus, batuk abadi itu terus-menerus. Wah, jangan. Karena kalau kita katakan abadi itu bayang pun. Katipluh tuh di batuk. Konya mana batuk daim, batuk terus menerus. Iman batuk terus menerus dia haisu. Yang sudah batuk daiman dia haisu. Ya bihaisuan sama dengan bi'anan. Bihaisu taswiran. Jadi dia batuk terus menerus, obat nggak berhenti dia minum, tapi masih batuk juga terus menerus. Tahu-tahu karena dia lihat dia batuk terus menerus, sedangkan terus dia tidak berhenti dia masih terus minum obat. Tahu-tahu karena dia sudah duluan sholat, jam 3 berhenti batuknya. Kan? Yang gimana? Hana wajib qada. Qada tidak wajib. Jadi kalau berhentinya masih dalam waktu, makanya redaksi nihayah la i'adah alaih.
tiada yang ada atasnya syakhsun, atasnya seorang. Dan bermula dia hanya ibarat nihaya, dia hanya redaksi nihaya, itu lebih baik, lebih utama. Kenapa lebih utama? Karena meliputi yang ada bagi tak kejut mayang. Karena meliputi yang ada bagi sholat, seandainya syufiyah fil waktu. Sholat yang seandainya sembuh akan dia hanya seorang, sembuh dalam waktu. Ataupun sembuh khariji, ataupun sembuh di luar waktu. Karena kalau yang ada baik sembuh di luar waktu ataupun dalam waktu, berarti kan dimaafkan berarti ya. Itu kalau dikatakannya ada. Beda kalau dikatakan qadha, karena sesungguhnya bermula dengan qadhi itu khusus dengan yang kedua, yaitu sembuh di luar waktu. Hanya lebih utama adalah redaksi nihaya, yaitu la yang ada kecuali bahwa dipertanggungkan akan dianya perkataan la qadha, kecuali dipertanggungkan akan dianya qadha, dipertanggungkan atas makna bahasa. Kalau makna bahasa, qadha dengan ada itu sama saja. Memenuhi, wafa, memenuhi itu adalah, itu bisa dikatakan ada, bisa dikatakan qadha. Di istilah fikih saja dibedakan antara ada dan qadha. Ada itu memenuhi dalam waktu, qadha itu memenuhi di luar waktu. Tapi secara bahasa, wafa, pemenuhan, penempatan, mau di luar, di dalam itu bisa ada, bisa qadha. Jadi kecuali qadha itu artinya qadha secara lugawi. Jadi kalau qadha secara lugawi memenuhi artinya sesuatu yang tidak dihitung berarti ya. Jadi baik itu di dalam maupun di luar waktu, nyanji dah qadha. Begitu.